Tokoh peletak dasar Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk tahun 1881 sampai 10 November tahun 1938 adalah figur yang mengerahkan reformasi besar-besaran di Turki dan mengubah negeri itu menjadi bangsa sekuler dan industrial. Namun, meski dikagumi, tak sedikit pula rumor serta kontroversi yang dialamatkan kepadanya. Salah satu rumor yang pernah beredar adalah bahwa mantan Jenderal Pasha dalam bahasa Turki tersebut meninggal dunia dengan mengenaskan dan proses pemakamannya diliputi kehinaan. Rumor tersebut contohnya pernah beredar di media sosial Facebook dan disebarkan akun Fay Fajar pada tanggal 12 Mei tahun 2019 yang lalu. Di postingan tersebut, yang sudah dihapus oleh pemiliknya namun masih bisa ditemukan jejaknya di sejumlah situs, tercantum sebuah gambar pria yang disebut-sebut sebagai Mustafa Kemal Atatürk. Selain itu, terdapat narasi cukup panjang tentang pola kepemimpinan Atatürk yang sekuler. Hinanya kematian Mustafa Kemal Atatürk yang dikenal sebagai Bapak Modernisasi Turki, dari perspektif Barat, demikian tulisan itu dimulai. Pada tanggal 9 November tahun 1938, dia pingsan sekali lagi selama 36 jam dan akhirnya meninggal dunia. Ketika itu tidak ada yang mau mengurus jenazahnya sesuai syariat. Mayatnya diawetkan selama 9 hari 9 malam, sehingga adik perempuannya datang meminta ulama-ulama Turki untuk memandikan, mengkafankan dan mensalatkannya. Dia sebenarnya adalah tokoh yang mensekulerkan dan membunuh syiar Islam di Turki. Siapa lagi jika bukan Mustafa Kemal Atatürk yang diberi gelar Al-Ghazi, orang yang memerangi. Atatürk berarti Bapak orang Turki. Banyak klaim yang perlu dikonfirmasi secara serius, seperti rumor bahwa Atatürk adalah seorang Yahudi dan kenapa ia memihak sekularisme ketika kerajaan Ottoman runtuh di tahun 1922. Namun, salah satu rumor paling bombastis adalah terkait momen pemakamannya menyusul wafatnya Atatürk pada tanggal 10 November tahun 1938. Tidak cukup sampai di situ, Allah tunjukkan lagi azab ketika mayatnya akan dimakamkan. Sewaktu mayatnya hendak ditanam, tanah tidak menerimanya. Tak dapat dibayangkan bagaimana jika tanah tidak menerimanya. Karena tidak diterima tanah, mayatnya diawetkan sekali lagi dan dimasukkan ke dalam museum yang diberi nama etnografi selama 15 tahun hingga tahun 1953. Setelah 15 tahun mayatnya hendak dikuburkan kembali, tapi Allah Maha Agung, bumi sekali lagi tak menerimanya. Sampai akhirnya mayat Atatürk dibawa ke satu bukit dan disimpan dalam celah-celah marmer seberat 44 ton. Seperti dicatat oleh banyak sumber, Atatürk meninggal di Istana Dolmabahçe di kota Istanbul pada tanggal 10 November tahun 1938 pukul 9:05 pagi. Ia saat itu berusia 57 tahun dan diduga meninggal karena mengalami pengerasan liver. Tak sesuai rumor di atas, jenazah Atatürk dirawat oleh Prof. Mehmet Kamil Bek, salah seorang penandatangan sertifikat kematian Atatürk dengan tata cara Islam. Tubuh Atatürk memang dibalsem karena proses pemakaman kemungkinan akan tertunda selama beberapa hari. Pembalseman dilakukan oleh Prof. Lutfi Aksu dari Gulhane Military Medical Academy, GMMA, di Ankara, seperti ditulis koran Hurriyet pada tahun 1998. Jenazahnya disemayamkan sementara saudarinya Makbule Atadan, para pejabat tinggi Turki dan orang berpengaruh lainnya memberi penghormatan terakhir selama 3 hari penuh. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Bapak pendiri Turki, jenazah Atatürk sedianya hendak dimakamkan di puncak bukit tertinggi di kota Ankara, Rasat Tepe. Makamnya ini nantinya akan menjadi museum besar, dan oleh karenanya dibutuhkan waktu pembangunan selama 15 tahun. Selama menunggu jadinya museum itu, jenazah Atatürk ditempatkan sementara di Museum Etnografi Ankara, di dalam sebuah sarkofagus marmer putih yang juga dibungkus dengan bendera Turki. Dengan begitu bisa diketahui bahwa peletakan jenazah Atatürk dalam Museum Etnografi, dalam tata cara pembalseman, bukan karena tanah tidak menerima mayatnya, tapi karena ia sedang dicarikan tempat yang luhur oleh masyarakat Turki saat itu. Pada tahun 1953, dengan rampungnya pembangunan Museum Anıtkabir, sarkofagus dibuka dan petinya dibawa keluar disaksikan sang adik Presiden Celal Bayar, Ketua Parlemen Refik Koraltan, Perdana Menteri Adnan Menderes dan sejumlah pejabat tinggi Turki. Setelah para ahli memastikan kondisi jenazah Atatürk, prosesi pemindahan peti dijalankan menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya di Anıtkabir. 138 prajurit muda berbaris mengawal iring-iringan sepanjang 3 km. Sementara itu, 21 juta warga Turki berdiri mengheningkan cipta selama 5 menit di seluruh penjuru negeri.
Selain pejabat publik dan pemimpin di negeri Turki saat itu juga hadir wakil pimpinan sejumlah agama di Turki, seperti Patriark Armenia, Patriark Yunani Ortodoks, Uskup Katolik Roma, Kepala Rabi Yahudi dan juga Presiden Urusan Agama Muslim di Turki.